Halo sahabat Portal Kanker, hari ini kita akan bicara tentang hubungan nutrisi dengan kanker serviks atau kanker leher rahim. Ya, ini kalau kita bicara tentang faktor risiko kanker serviks dari makanan, sebenarnya tidak banyak. Kalau kita baca-baca, faktor risikonya adalah penumpukan lemak berlebih pada tubuh. Nah, penumpukan lemak berlebih pada tubuh inilah yang harus kita hindari. Caranya bagaimana? Pasti dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, jumlah kalori yang tidak berlebihan, kemudian lemak yang tidak berlebihan ya, terutama lemak-lemak jenuh dan lemak-lemak yang tidak jenuh yang dapat menyebabkan penumpukan lemak berlebih pada tubuh. Kemudian juga mengkonsumsi banyak sayur dan buah, yang mana sayur buah ini selain bermanfaat untuk menimbulkan rasa kenyang sehingga mengurangi jumlah kalori, mengurangi jumlah lemak, ternyata sayur dan buah ini juga menjaga agar makanan-makanan yang sehat, antioksidan, vitamin dan mineral tercukupi. Selain itu, karena salah satu faktor risiko kanker serviks adalah infeksi dari virus HPV atau human papillomavirus, berarti seseorang itu membutuhkan imunitas yang cukup untuk melawan virus HPV. Karena virus HPV yang tidak bisa dilawan oleh imunitas tubuh akan menyebabkan perubahan dari leher rahim yang berubah menjadi sel kanker. Bagaimana caranya meningkatkan imunitas tubuh kita? Kira-kira sama dengan tadi mencegah obesitas, mengkonsumsi makanan yang bergizi, ya, rendah lemak jenuh, tinggi protein, terutama protein-protein yang tidak mengandung lemak atau protein-protein yang lean kita sebutnya. Kemudian sayur dan buah yang mengandung berbagai vitamin mineral, vitamin yang antioksidannya tinggi, misalnya vitamin C, vitamin E, beta karoten, juga ada vitamin D yang dibutuhkan tubuh untuk imunitas tinggi, serta berbagai mineral yang juga dibutuhkan tubuh untuk mendapatkan daya tahan tubuh yang tinggi. Pasien yang sudah terdiagnosis dengan kanker serviks tentu harus menjalani terapi. Terapi bisa terapi radiasi maupun terapi kemo maupun operasi. Nah, ketiga terapi ini pertama mungkin harus mempunyai daya tahan tubuh yang cukup sehingga makan yang cukup ya, tidak usah terlalu banyak dibatasi makanannya agar secara energi bisa mencukupi, protein yang cukup. Bila menjalani kemo sering ada gangguan pada saluran cerna, misalnya timbul mual atau muntah atau rasa cepat penuh. Bagaimana cara mengatasinya? Makan porsi kecil sering sehingga energi tercukupi, kemudian proteinnya boleh protein hewani maupun protein nabati, kemudian dicukupi juga dengan sayur dan buah yang cukup ya. Apabila menjalani terapi radiasi, pasien sering mengalami yang kita sebut enteritis radiasi atau peradangan saluran cerna akibat radiasi. Bisa terjadi gejala sering buang air besar
atau diare. Nah, makanan-makanan yang dapat memicu diare tentu juga harus dihindari. Apa saja makanan-makanan yang dapat memicu diare? Makanan yang terlalu pedas, kemudian terlalu asam, mengandung kafein, mungkin kalau pasien tersebut sensitif terhadap susu, ya sementara susu dikurangin dahulu agar gejala diarenya dapat teratasi, sehingga terapi radiasi dapat berjalan dengan optimal. Sebagai kesimpulan, tentu kita harus menjaga nutrisi kita agar mempunyai daya tahan tubuh yang tinggi, kemudian tidak terjadi penumpukan lemak di tubuh atau tidak obes, sehingga mengurangi risiko kanker serviks. Apabila kita sudah didiagnosis kanker serviks dan menjalani terapi, tentu kita harus menjaga agar terapi kita dapat berlangsung dengan optimal dengan menjaga berbagai faktor nutrisi yang dapat memperburuk kondisi-kondisi pada saat terapi radiasi maupun terapi kemo.